Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian selalu sekolah yang seperti saya lihat sampai ke pasir alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita diberikan Allah yang merangkak untuk merapatkan barisan awal, merapatkan barisan awal. Maka awalan saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meniatkan dalam hati kita untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh apa yang akan kita kerjakan. Jadi yang disampaikan tadi, ikhlas ini selalu diulang-ulang, karena dengan ikhlas itu insya Allah keberkahan itu akan muncul. Dan itu memang tidak sebanding dengan ilmu yang kita miliki, ya kan? Jadi tidak ada jaminan bahwa ilmunya banyak terus pasti ikhlas. Karena itu masalah hati yang tahu persis pada Allah. Saya mengajak kepada saya secara pribadi dan kepada kita semua yang berada pada ini, mustahil pendidikan di Al-Basir ini akan berhasil manakala kita tidak satu pikiran, kita tidak satu langkah, kita tidak satu hati. Untuk itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama untuk menyatukan kita semua. Insya Allah itu akan berhasil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini ada surah beberapa hari yang lalu di pembina, 3 orang surah via Zoom, kemudian menyampaikan putusan-putusan. Di antaranya adalah ada susunan pengurus baru di yayasan yang perlu disosialisasikan pada kesempatan banyak ini. Maaf, ini memang banyak yang terkecoh akhir-akhir ini. Menyengsarakan itu kecoh. Saya ketularan kecoh. Susunan pengurus untuk periode ini, nggak tahu sampai periode kapan karena tidak ada tahunnya. Tidak ada SK-nya. Belum ada SK-nya. Saya bacakan saja, walaupun mungkin sebagian sudah tahu. Pembina itu adalah Pak Arif Bahtiar, Pak Indra, dan Pak Prayit. Jadi Pak Prayit naik pangkat. Saya sekretaris yayasan jadi pembina yang alhamdulillah untuk Pak Arif ini jadikan ketua pembina karena beliau secara strata pendidikan yang paling tinggi, beliau sudah selesai program doktor di Filipina, sudah selesai semua kuliah. Jadi kalau mungkin memang dokter Arif. Kemudian ketua yayasan itu ditawarkan ke saya. Ini turun pangkat dari pembina jadi ketua yayasan. Jadi pengertiannya kalau pembina itu adalah pemilik dari semua ini. Kalau yayasan itu adalah eksekutif, pekerja. Kalau bahasanya Pak Arif, kalau yayasan itu berhak dapat gaji, tapi kalau pembina nggak boleh digaji. Saya dalam hati, alhamdulillah ini akan dapat gaji. Gajinya lebih tinggi dari kepala sekolah. Dari direktur. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Husni Ariansa, sekretaris yayasan, yang beliau kebetulan di Dinas Pendidikan. Kemudian yang
Ketiga adalah bendahara. Bendaharanya adalah Pak Haji. Bendahara Pak Haji. Kemudian bidang pendidikan ini adalah Ustaz Imam. Bidang bisnis ini Bu Aniswati, yang semula di bidang pendidikan ini di Dokir, karena beliau katanya kalau di bidang pendidikan nggak cocok, maunya yang bagian cari uang saja lah, yang kaya-kaya bagian cari uang. Kemudian bidang tarbiyah ini adalah Pak Samsul Huda. Kemudian pengawasnya Pak Handoko, Pak Mujib, dan Pak Kentar. Kemudian satu lagi bidangnya adalah ini kerjanya SMA, itu kepala sekolahnya adalah Bu Mia, kepala SMA-nya, jadi naik pangkat dari SMP ke SMA. Ini perguruan tingginya. Kemudian SMP, kepala SMP itu adalah Nulis ini, dan kepala asrama adalah ini. Kepala asrama di pondok ini adalah ini. Nah, tentang job deskripsinya, tentang pembagian kerja dan sebagainya, tidak akan salah menyusul. Sekilas saya sampaikan. Untuk bidang pendidikan, ini adalah yang membawahi seluruh pendidikan formal di Al-Basirah ini, baik SMP, SMA, itu adalah di bawah kekuasaan pendidikan. Jadi Ustaz Imam nanti yang menangani semuanya. Kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA bertanggung jawab kepada bidang pendidikan. Warna-warninya pendidikan di lembaga kita di yayasan kita adalah tergantung kepada Ustaz Imam sebagai ketua bidang pendidikan. Apakah kita akan memberikan perguruan tinggi ini, insya Allah ke depan cita-cita kan harus ada. Kalau Ustaz Ajir ingin mendirikan 1000 pondok di Indonesia, Al-Basirah tempatnya seperti apa. Kemudian bisnis ini Bu Aniswati yang bagian cari uang, cari dana kemana-mana nanti Bu Aniswati. Kemudian di bidang tarbiyah yang dimaksud adalah memang karena kita ini bukan sekedar pendidikan saja, pendidikan formal yang mengikuti kurikulum nasional, karena kita di balik itu punya lembaga tarbiyahnya yang bertanggung jawab adalah jadi mentoring di luar pendidikan formalnya nanti akan dipandegani oleh Pak. Kemudian kepala SMA itu bertugas sudah pengalaman dunia. Di dunia ini sudah melawan buana. Alhamdulillah ketika kita beri amanah dulu menjadi kepala SMK di Karoma, pengalaman. Bagian pendobrak di SMK dulu pendobrak, setelah rotot normal ganti. Di SMA pendobrak rotot normal ganti lagi. Kemudian pendatang baru di SMP adalah list yang sekarang belum pulang ya? Sedang dalam perjalanan. Kemudian di asrama itu adalah ini yang menangani tata tertib dan sebagainya. Ini di tata tertib di pondok, jemaahnya seperti apa, semua dipandangkan oleh ini baik putra maupun putri kepala jadi punyainya di pondok. Nah kemudian di bawah itu boleh mengangkat staf-staf. Misalnya di Ustaz Imam di bidang pendidikan boleh saja kan mengangkat staf-staf, karena nggak mungkin kalau bekerja sendirian. Nah yayasan itu bertugas, saya sekretaris pembina akan membicarakan yang pertama adalah ADART, karena selama ini saya juga belum pernah dengar ADART-nya yayasan itu ada apa enggak. Kita tanya Ustaz Imam, ada Pak. Ada ya. Karena direktur pendidikan yang pertama itu kan saya, jadi saya yang pegang dan belum saya alihkan. Itu nanti diserahkan saya. Yeah. Kalau ada perbaikan kita lakukan perbaikan. Yang kedua, tugas yayasan itu adalah menentukan visi dan misi. Menentukan visi dan misi
yayasan kita ini mau kemana. Nanti saya yang nyusun, kemudian visi dan misi ini diterjemahkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas untuk menerjemahkan visi dan misi. Kemudian para guru semuanya itu adalah bertugas untuk melaksanakan. Yang menerjemahkan adalah kepala sekolah, yang melaksanakan visi misi itu adalah guru. Selama ini saya lihat selama ini di hampir seluruh bidang lembaga pendidikan, visi dan misi itu belum nyambung kepada pelaksanaan. Kenapa? Saya memiliki kecil-kecilan karena memang visi misi selama ini hanya menjadi, kalau orang bilang apa-apa hilang nih. Pokoknya dipasang sebagai syarat memenuhi keluar surat izin, itu ada visi misinya. Visi misi ini harus betul-betul dijiwai oleh seluruh sivitas akademi yang ada di lembaga ini. Bahkan sampai di RPP nanti itu visi misinya harus terjemahkan. Ini tugasnya adalah kepala sekolah menerjemahkan ini, guru-guru adalah yang, sehingga apa yang dicanangkan oleh lembaga yayasan ini itu betul-betul nyambung semuanya. Karena filosofi untuk membuat visi misi ini memang tidak banyak yang paham, tidak banyak yang paham. Tapi insya Allah saya bagian dari yang pernah dilatih untuk menyusun visi misi. Di SMA negeri pun misalnya itu visi misi hanya sebagai apa-apa yang pasang, kemudian tidak dilaksanakan, sehingga sekolah itu berjalan kemana, visi misi berjalan kemana. Hampir semua lembaga. Kalau di PPDU, kalau kita lihat visi misi yang menjadi ulama pejuang, ulama pejuang. Itu kalau kita lihat di keseharian santri-santri itu juga belum 50% terterjemahkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi menginginkan yang paling penting itu adalah layanan. Ini yang harus dikedepankan di guru, itu harus betul-betul pandai melayani siswa, santri-santri yang ada di sini. Karena saya sampai hari ini tetap berorientasi bahwa akhlak itu adalah yang tertinggi. Sampai hari ini saya masih bermanhaj begitu. Akhlak ini yang tertinggi. Ilmu itu nomor 2. Setelah akhlak baru ilmu. Tidak ada gunanya akhlaknya tinggi, manakala ilmunya tinggi, akhlaknya kurang. Jadi marilah kita mencoba semuanya di Al-Basirah ini, akhlak ini menjadi nomor 1. Saya punya cerita sambil menghubungi, kata ibunya pokoknya belum begini datang. Pak Hasim nggak boleh begini repot. Padahal judulnya sosialisasi selesai. Ini saya punya cerita di sebuah pondok. Karena pondoknya sangat ketat, orientasinya adalah peraturan. Jadi pondok itu ada orientasinya peraturan, ada orientasinya pelayanan. Karena orientasinya hanya peraturan, maka ada sanksi yang diduga melanggar. Posisi santri sudah kelas 6 dan dia akan ujian akhir. Pelanggarannya adalah waktu itu teman-temannya melihat video porno dan santri satu ini mengurus, dan santri satu ini tidak ikut melihat, tidak ikut tahu, tidak ikut apa-apa, cuma karena dia pengurus maka dia kena sanksinya. Yang harusnya ujiannya besoknya, maka diputuskan karena kena sanksi ujiannya itu tahun depan, padahal kelas 6. Dia waktu itu memaki-maki dalam hati, dan betul-betul tidak ikhlas karena dia dituduh, dan dia sudah bersumpah tidak melakukan dan tidak tahu, tapi karena dia pengurus keamanan waktu itu, maka dia benar. Dan yang nonton video porno itu adalah keamanan, tapi dia tidak tahu, dan dia kena hukum setahun ujiannya ditunda.
kelas 6. Terus kami tanya, bagaimana posisi sampai waktu itu? Sampai hari ini, lulus itu sudah 8 tahun dari pondok tersebut. Sampai hari ini, Pak, saya tidak bisa memaafkan Ustaz itu. Coba bayangkan. Sudah 8 tahun lulus, saya tidak bisa memaafkan Ustaz yang menghukum saya. Karena saya tidak salah. Saya dihukum setahun, ujian terbuka. Ini kan luar biasa sakit hatinya seorang santri ketika dihukum sementara dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dalam kaidah fikihnya, saya tahu maksudnya, Imam tahu matanya. Imam tahu matanya, saya nggak tahu matanya, lupa. Karena bukan ahli bahasa Arab. Lebih baik tidak menghukum orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Gitu kan? Terbalik kali sendiri. Maksudnya lebih baik kita tidak menghukum orang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Jadi orang tidak bersalah dihukum. Mendingan kita melepaskan orang bersalah, memaafkan. Dan saya di dalam setiap menyampaikan sesuatu, baik ke siswa saya maupun ke semua lembaga pendidikan yang saya berkesempatan untuk menyampaikan, itu saya selalu menyampaikan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 14. Tawabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in khiftum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam konteks ini, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa anak itu ada 4 macam, insyaallah. 4 macam anak itu diantaranya yang pertama adalah anak menjadi fitnah, menjadi penyiksa bagi kita, mudah terus. Nanti antum yang sudah pengalaman menjadi guru bisa diselaraskan pemahamannya. Anak menjadi fitnah. Sungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Yang dimaksud adalah menyiksa, ujian. Yang kedua adalah menjadi musuh, adu. Yang seperti ayat tadi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan fahdharuhum. Kemudian anak itu menjadi zina, menjadi hiasan. Biasanya guru-guru tidak terlepas itu saya itu sangat senang pada anak-anak yang cantik. Dia tahu. Terlepas dia sudah punya istri atau belum punya istri itu manusiawi. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Anak cantik mesti dihafal di luar. Dan mesti dicari namanya siapa kalau pertama kali. Itu makanya saya dari angkatan di Semanggi mulai tahun 2000 sampai sekarang, kalau anak cantik saya ditanya hafal ya, hafal. Itu sunatullahnya. Kemudian yang kedua adalah anak pintar. Anak pintar ini yang kedua untuk dihafal. Yang pertama mesti anak yang cantik. Kemudian anak yang pintar. Setelah anak yang pintar adalah anak yang nakal. Anak cantik, anak pintar ini adalah zina, hiasan saja, dan tidak ada sifatnya hiasan itu yang abadi. Semua hiasan sifatnya sementara, cantik pun sementara. Ada anak cantik tiba-tiba berosok di aspal, tugas kafe, itu hanya sekian detik selesai. Ini hiasan. Nah, seorang guru harus paham. Jadi cantik itu jangan masuk dalam hati karena berbahaya. Terlepas dia punya istri atau tidak punya istri, karena itu berbahaya. Yang keempat, anak ini adalah menjadi qurratu, menjadi penyejuk pandangan. Nah, 4 macam inilah Quran menuliskan. Yang paling tragis itu adalah yang kedua tadi, adu. Jadi anak biologis kita itu bisa menjadi musuh. Demikian juga kalau diterjemahkan lebih luas lagi, anak didik kita 4 macam ini. Ada yang menggoda kita, ada yang
menjadi hiasan bagi kita, penyenang. Ada yang menjadi musuh. Contoh di Madura dulu, guru digasak sampai mati Pak Budi. Jadi ternyata di Kepanjen juga ada kan? Di Kepanjen juga ada sepatu, pesawat sepatu gitu. Hanya gurunya dipindah ke Bermanjing sampai hari ini karena dia dekat dengan penguasa. Luar biasa. Kemudian anak menjadi musuh ya, siswa kita ini jadi musuh. Berikutnya adalah menjadi protagonis. Kalau protagonis itu terlepas anak ini cantik atau tidak, pintar atau tidak, tapi tingkahnya menyenangkan bagi kita. Nah, seorang guru dengan 4 hal ini betul-betul harus menjiwai, bukan dalam tataran teori. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang menjadi musuh bagi kita? Bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang protagonis dan yang zina ataupun yang fitnah kan? Nah, ini seorang guru harus betul menjiwai. Saya alhamdulillah karena pengalaman saja, karena pengalaman berinteraksi dengan anak yang nakal, yang bajingan di Semanggi itu banyak. Alhamdulillah banyak preman di sana. Saya pernah menangani anak yang nyuri helm. Jadi di Semanggi kita ini angkatannya masih ada. Kayak satu angkatan, temannya gitu. Bukan saya. Bapaknya seorang kapten, kapten bapaknya. Bagian reskrim. Anaknya jadi pencuri helm. Saya dengar ada berita bahwa di situ ada gengnya. Dan gengnya ini tukang mabuk, tukang adu PT, tukang sembarang di luar. Nah, di Semanggi tukang palak. Coba jangan bayangkan ini tukang palak dan tidak ada satupun siswa berani dengan dia. Jurusannya IPS. Ini kelompok. Jurusannya IPS, tukang palak dan tukang semua. Sempurna. Saya bukan kesiswaan waktu itu, saya wakaf menulis. Kesiswanya tidak mengatasi manggil anak ini karena takut. Kesiswanya orang malam, orang kota biasanya penakut. Ini saya ngomong. Misalnya memang orang kota orang dukun, orang bersih, berani ya. Wakil tersinggung. Saya panggil sendiri. Ini pengalaman yang bisa terjadi. Orangnya tinggi besar, anaknya tinggi besar. Saya masukkan ke ruang bakar, saya kunci bakar. Terus saya sodori pena, saya sodori kertas. Kamu tahu Pak Azim? Tahu Pak. Oke. Ini kertas, ini pena. Tolong tuliskan siapa yang mencuri helm. Pak, jangan banyak kata. Tulis saja di situ siapa yang mencuri helm. Iya nggak banyak. Tulis itu. Ada nih bajingan. Ditulis sambil gemetar. Itu sudah saya kunci berdua. Tulis 7 orang. 7 orang. Oke, silakan, terima kasih. Nah, temannya dia yang kelasnya di bawahnya dia sumbang. Kayak aku, sopoy nyeluk, kakak tinggal. Hebat kan? Bahasa itu saya dengar. Berikutnya dia saya panggil. Baca tulisan ini, 7 orang ini, dan kamu setujui. Dan saya hanya minta untuk kamu karena namamu di situ. Besok pagi jam 6:30 helm ada di meja saya. Gak bisa jawab. Besok pagi helm ada di meja saya. Sudah itu. Jadi nangani bajingan-bajingan ini ternyata harus pakai bertahan. Padahal saya kalau dilawan ya kalah. Cuma karena nyali-nyali besar, nyali-nyali besar, itu benar. Cuma dalam hati Bapak Ibu sekalian itu tidak boleh ada marah. Ini bedanya. Kenapa? Karena kita yakin anak ini berbuat seperti ini karena dia posisinya adalah proses belajar. Dan hari itu kita tidak memvonis bahwa dia bajingan. Itu yang paling penting dalam hati kita. Cuma dalam kata-kata karena sebagai pengedon keberaniannya boleh disampaikan. Tapi dalam hati tetap dijaga. Ayat itulah yang melekat bagi saya bahwa wa intaku wa tasfahu wa takfir. Fa'inallahu. Dan semuanya kalau katanya Ustaz Imam ini menggunakan fi'il mudhari saja. Wa intaku wa tasfahu wa takfir.
karena diawali dengan tak. Semuanya adalah mudhari. Mudhari itu artinya tidak berbatas, sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Jadi Allah itu membuat bahasa ini Al-Quran luar biasa. Wa in ta'fu wa tasmahu, tapi pakai wa in, jika. Oleh Allah tidak digunakan amar, maafkan, ampuni, perbaiki, tidak, tapi menggunakan kata-kata in. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan. Maka disindir yang paling batas, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur, pengampun dan Maha Penyayang. Ini luar biasa. Jadi marilah ayat ini lekatkan dalam hati kita dulu sebagai pendidik, maka insya Allah ini akan berhasil. Saya pun punya pengalaman dengan anak saya. Ayah saya sendiri kan dia tanda petik agak tampil, ya, menurut ukuran saya. Menurut ukuran orang lain mungkin dia baik, tapi ukuran saya agak tampil karena standar kita para aktivis dakwah ini kan standarnya tinggi dan kadang kita lupa. Mungkin Ustaz Imam juga pernah lupa. Anak-anak kita ukur dengan kita. Ini salah. Salahnya apa? Karena kita usianya beda, ilmunya beda. Kalau kita baik itu wajar, kalau tidak baik itu keterlaluan. Semua ilmu sudah kita dapat. Tapi kalau siswa kan belum nyampe ke sana. Cuma kita menuntut supaya dia sama dengan kita. Ini yang salah. Guru-guru menuntut santri-santri siswa ini harus sama dengan kita. Dia tidak sama. Maka Rasulullah itu ketika bermain dengan Aisyah waktu itu masih anak-anak, Rasulullah itu mengikuti alurnya. Aisyah main kuda-kudaan, kalau Rasulullah didampingi, minta lari-lari didampingi. Jadi kita sebagai guru ini seperti main layang-layang. Layang-layang. Kadang layang-layang kita tarik, kadang kita lepas. Dengan anak-anak kita juga. Ketika saya menangani anak ini, kemudian istri sudah mulai, namanya perempuan, ya. Perempuan kadang-kadang lebih cepat sepanjang. Ini saya bilang jangan divonis. Kalau kita vonis hari ini, anak kita jelek, padahal dia belum tentu besok bisa berubah. Doakan saja, karena yang merubah tingkah lakunya, merubah hatinya, semua sepenuhnya adalah Allah. Ini yang saya inginkan, saya ingin terapkan di Al-Basirah. Ya, saya sampaikan lagi, pelayanan itu nomor satu. Pelayanan, lebih baik kita memaafkan daripada menghukum. Lebih baik memaafkan daripada menghukum. Kalau sakit-sakitkan, saya khawatir sakit hatinya anak ini seperti tadi, nggak hilang-hilang. Dan kalau sampai dia tidak memaafkan dan kesempatan ketemu tidak ada, Masya Allah. Kalau bisa, kalau teori saya ini kalau bisa, kata-kata kita, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai menyakiti orang. Saya sudah mengamati, walaupun bukan peneliti, mengamati betapa orang ilmunya tinggi, tapi kalau pernah menyakiti orang satu kali saja, itu lekat luar biasa. Saya hari ini berusaha, masih berusaha. Ketika dikeluarkan dari Arifah, sakitnya setengah mati. Betul. Sampai hari ini itu berusaha untuk memaafkan, tapi perkara belum bisa memaafkan itu perkara hati. Berusaha untuk memaafkan, karena percuma bagi saya tidak move on, bahasa sekarang gitu kan. Belum move on sebenarnya. Itu masalah. Padahal saya kan merasa tidak bersalah apa. Salahnya akidah Pak Hasim membayarkan Arifah itu masalahnya di situ. Ya bagi mereka bermasalah, bagi saya dianggap tidak masalah. Jadi ketika kemarin di surah pembina itu ada salah satu pengurus yayasan mau diberhentikan karena dua di antara pembina ini tidak setuju kalau ini masuk ke sini. Saya bilang kalau beliau tetap di dalam, ke kita itu ada manfaatnya walaupun sedikit. Tapi kalau beliau mengeluarkan, itu sakit hatinya tidak akan terobati. Karena saya pengalaman dikeluarkan. Nah, pengalaman dikeluarkannya, pengalaman memaki siswa itu juga penting. Jangan sampai guru, mudah-mudahan ini ada alumni Semanggi. Kira-kira Pak Hasim di situ pernah menyakitkan apa enggak? Alhamdulillah. Saya jaga betul. Saya jaga betul. Jangan sampai kata-kata saya ini menyakitkan
menyampaikan sesuatu. Karena kalau mereka lepas pergi, kemudian masih ada goresan sakit dengan saya, sulit saya diampuni oleh Allah. Bapak Ibu, saya mengajak seperti ini. Apalagi di sini adalah basicnya adalah bahasa Quran. Adalah Quran ini bukan sekedar dihafal di lisan, tapi masuk ke dalam hati, kemudian kita wujudkan dalam kehidupannya. Teori sebagai dai ini banyak, tapi orang yang menjiwai betul-betul dai itu sedikit. Kalau teori dakwah bagi saya ini, kira-kira itu dakwah itu nggak hatam banyak sekali. Tapi untuk menjiwai sebagai dai itu sulit. Ini tadi saya punya pengalaman baru tadi malam saya ceritakan di sini. Ternyata jadi PKS itu berat sekali jadi PKS. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mindset terhadap pelayanan tadi, bahwa yang akan kita hadapi ini bukan sealiran, bukan seide, bukan sepikiran, tapi kita dihadapkan oleh Allah pada 4 hal tadi. Ada anak yang melawan, ada anak yang menyenangkan pandangan, ada anak yang menjadi ujian, menggoda. Ini anak yang memusuhi kita. Posisi hati kita yang tidak boleh berubah, mau marah dan sebagainya. Marah demi syariat dihalalkan. Tapi kalau marah sudah emosi, sudah hawa nafsu, ini yang tidak boleh. Dan ini harus betul-betul saya wanti-wanti pada yang semua, karena ini darah muda semua. Darah muda semua ini kadang-kadang, dulu saya waktu mudanya itu siswa tak ajak berkelahi, ngomong-ngomong tak ajak berkelahi. Apa ya, TK-TK-an. Saya waktu muda dulu pernah bawa berang di Ternate. Berang tak bawa ke sekolah, ya macam-macam tak sikat dengan berang. Bukan sikat dengan sikat ya, berang. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai hari ini Islam. Sekarang sudah tua, sudah enggak seperti itu, sudah enggak ganas. Karena pengalaman, alhamdulillah menangani beberapa orang, terus ditempa sama saya. Seniman guru saya di Mahat, saya mungkin nanti lupa karena guru di Mahat alisan gitu ya, alisan ngaji yang besar. Alhamdulillah dulu saya dapat kajian ketika tasbih itu kajian ikut dakwah karena rekincan. Katanya orang-orang pantas saya jadi ketua kaji dari yang enggak juga, karena waktu itu ujiannya pas bisa. Saya kira itu dunia yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti ya sambil menunggu ini. Tadi saya ditelepon dari stasiun di stasiun di Jalan Mudi mau berangkat di stasiun, terus segera ke sana. Tapi hal saya berterima kasih kepada semuanya dan mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi kita semua, sehingga ketika kita mengajar itu tugas yang paling mulia, ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat. Insya Allah dalam berkat yayasan akan segera surau untuk diperbaiki langkah depan dan bagaimana, dan menurut semua karena tahun ini akan diberikan SMA dan mudah-mudahan dapat duit banyak. Duitnya banyak kan rezekinya jadi banyak. Setelah itu berarti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.